Untuk orang-orang yang sering bergosip, memberitakan sesuatu yang tidak benar, serta mengumpat, maka akan merasakan api neraka yang sangat panas di neraka Hutoma. Tak hanya itu, orang-orang yang mengutamakan kepentingan dunia pun akan menjadi calon penghuni Hutoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up. Kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MSUpedia, di mana pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas 8 nama neraka dan tingkatannya beserta calon penghuninya. Semoga kita terhindar dari siksa neraka. Neraka dalam bahasa Arab disebut nar. Ini merupakan tempat penyiksaan yang memiliki tingkatan dan juga memiliki calon penghuninya masing-masing. Untuk mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah dengan benar, tentu saja akan diberikan imbalan surga. Meski demikian, nama-nama neraka pun patut untuk dipahami agar kita semua bisa menjadi manusia yang lebih mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Neraka adalah kehinaan yang sangat besar dan kerugian yang mendalam. Tidak ada kehinaan yang lebih hina darinya. Tidak ada kerugian yang lebih besar darinya. Ia adalah negeri kesedihan, kepedihan, dan kesengsaraan. Dialah seburuk-buruknya negeri dan tempat tinggal. Tak hanya itu, ternyata ada banyak sekali ayat Al-Quran yang menginformasikan tentang neraka, termasuk tingkat-tingkatannya dan para calon penghuninya. Setiap tingkatan neraka dikhususkan untuk calon penghuni yang berbeda pula. Ini dia nama-nama neraka dan tingkatannya. 1. Neraka Jahanam. Neraka Jahanam adalah tingkatan neraka yang paling atas. Tingkatan pertama adalah neraka Jahanam. Jika diterangkan oleh mayoritas ulama tafsir, Jahanam adalah tingkatan neraka yang paling atas. Jahanam sendiri dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang kerap berbuat maksiat. Neraka ini pun akan diisi oleh para ahli tauhid. Tingkatan ini disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 43-44. Dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. 2. Neraka Lazza. Menurut Mujahid, dalam tafsirnya, Lazza sendiri memiliki arti menyala-nyala. Tingkatan ini pun akan dikhususkan untuk manusia yang mendustakan Al-Quran. Ketika ketamakan dan terlalu mencintai hal-hal yang bersifat duniawi menguasai hati, orang-orang tersebut akan diletakkan di neraka Lazza. Neraka Lazza sendiri dijelaskan dalam Al-Ma'arij ayat 15-18 yang berbunyi, "Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya." Lazza sendiri pun juga disebutkan dalam Quran Surat Al-Lail ayat 14-16 yang berbunyi, "Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman." 3. Neraka Hutoma. Tingkatan ini akan diisi oleh manusia-manusia yang sering melakukan hal yang sedang tren saat ini, yakni ghibah. Untuk orang-orang yang sering bergosip, memberitakan sesuatu yang tidak benar, serta mengumpat, maka akan merasakan api neraka yang sangat panas di neraka Hutoma. Tak hanya itu, orang-orang yang mengutamakan kepentingan dunia pun akan menjadi calon penghuni Hutoma. Neraka Hutoma sendiri pun hadir dan dibahas dalam surat Al-Humazah ayat 1-3 yang berbunyi, "Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat Al-Humazah lagi pencela Al-Humazah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya." 4. Neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir digambarkan dalam surah Al-Mulk. Ini merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Dikisahkan para penghuninya akan mendengar suara yang mengerikan. Hampir saja neraka itu terpecah lantaran kemarahannya. Setiap kali para penghuninya dilemparkan, para penjaga neraka itu bertanya, "Apakah belum pernah datang kepadamu seorang pemberi peringatan?" Para penghuninya pun akan menjawab, "Benar ada, namun kami mendustakannya." Akhirnya terucaplah penyesalan mereka. "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka Sa'ir yang menyala-nyala ini." Dalam surah Al-Mulk ayat 5 dijelaskan bahwa penghuni neraka ini adalah mereka yang mendustakan pembawa kebenaran.
Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. 5. Neraka Jahim. Jahim akan diisi oleh orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat Allah dan melemahkan kemauan untuk beriman. Dalam ayat lain, yakni dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 91-92 mengatakan bahwa neraka ini pun dijanjikan untuk orang-orang yang sesat, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya?" 6. Neraka Sakor. Dalam tingkatannya, Sakor sendiri akan dihuni oleh manusia yang tidak sholat, tak menyantuni orang miskin, dan kerap membicarakan hal yang batil. Hal tersebut pun dibahas dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-46 yang berbunyi, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan." 7. Neraka Hawiyah. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa neraka ini merupakan tingkatan yang paling bawah. Disebutkan pula bahwa orang-orang munafik akan menjadi calon penghuni tempat penyiksaan ini, sebab dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, "Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka." Pintu-pintu neraka sendiri memang dihuni oleh mereka yang memiliki berbagai macam dosa. Pintu pertama bernama pintu Hawiyah, yang dihuni oleh mereka yang munafik. Pintu kedua disebut dengan Jahim, ia dihuni oleh orang-orang musyrik. Pintu ketiga disebut dengan pintu Sakor, ia dihuni oleh orang-orang murtad. Pintu keempat disebut dengan Laza, ia dihuni oleh iblis dan para pengikutnya dari kaum Majusi. Pintu kelima disebut dengan Hutomah, ia dihuni oleh kaum Yahudi. Pintu keenam disebut dengan Sa'ir, ia dihuni oleh kaum Nasrani. Setelah menjelaskan mengenai 6 pintu neraka kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril pun diam setelah Rasul bertanya, "Mengapa engkau tidak bercerita kepadaku tentang para penghuni pintu ketujuh?" Malaikat menjawab, "Wahai Muhammad, jangan kau tanya aku tentangnya." Namun Nabi terus mendesak. Akhirnya malaikat Jibril pun mau memberikan jawaban. Pintu itu dihuni oleh para pelaku dosa besar dari kalangan umatmu. Mereka meninggal dan tak sempat bertaubat. 8. Neraka Jamharir. Rupanya neraka tidak hanya penuh siksaan dari api yang panas, karena ada juga tempat penyiksaan yang memiliki suhu luar biasa dingin, yaitu bagian neraka Zamharir. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Naba ayat 24-26 yang berbunyi seperti berikut, "Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan gosak, sebagai pembalasan yang setimpal." Dilansir dari Rumaiso, pengertian gosak yaitu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud gosak adalah dingin beku dari neraka, dan seseorang seperti terpanggang dengannya. Mujahid rahimahullah berkata, gosak adalah sesuatu yang tidak mampu seseorang sentuh karena begitu dinginnya. Ada ulama pula yang mengatakan, gosak adalah dingin yang baunya begitu busuk. Itulah nama neraka yang perlu diketahui umat Islam. Semoga bisa membantu kita semua untuk bertobat dan memohon ampunannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari siksa api neraka. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.